keputusan BK saya terima. Tetapi yang saya misalnya kode etik ya, bahwa BK sebenarnya melanggar kode etik. Karena hari ini dibaca pun, itu dalam tat itu kan kita harus paripurna khusus untuk saya punya. Terpisah dari ini. Harus terpisah. Tapi kenapa dipaksakan? Yang berikut memang saya akan pertanyakan kasus ini, saya akan pertanyakan lanjut karena di dalam risalahnya itu saya lihat itu kelihatannya itu rekayasa kasus buat saya punya. Karena saya perbaiki pipa yang rusak dilakukan oleh oknum itu, tapi kok saya dipersalahkan. Yang kedua, saya baru baca di situ bilang saya ada makian lagi, ada tulis oknum saksi di situ, sedangkan oknum saksi itu tidak ada. Dan saya sangat menyesal lagi bahwa saksi-saksi saya itu tidak pernah diperiksa oleh BK. Pada kata soal Padahal saksi itu diminta oleh BK datang dengan alasan bagus. Dengan alasan bahwa mereka tidak bawa KTP. Iya, itu sebenarnya menjadi syarat untuk mempertimbangkan apakah saya ini membuat suatu persoalan kode etik atau tidak. Karena kalau bicara tentang keran air, orang itu yang bikin rusak, saya pergi perbaiki. Untuk rakyat banyak yang sudah susah itu. Nah ini bagaimana? Kakak ada berapa saksi kakak ajukan tapi yang sudah diperiksa Iya, sama itu sekali? iya tidak diperiksa misalnya. Itu ada RT, ada tokoh masyarakat, ada dinas, itu semua. Dan saya baca saya punya risalah itu bahwa bilang saya ada memakin itu penfitnaan. Karena saya tegaskan lagi bahwa pipa itu dibikin rusak oleh oknum untuk kepentingan pribadi dan saya pergi untuk memperbaiki pipa itu. Ini harus minta teman-teman nonton tulis kejelasan tentang itu. Dan yang untuk bilang makian itu rekayasa sebenarnya, itu penfitnaan buat saya. Saya seorang anggota DPR, berapa periode saya? Kok saya bisa melawan masyarakat yang ini dimaki? Tidak. Kalau memang saya waktu itu saya tegur, kalau saya bilang kata kurang aja, itu saya memang saya buat. Karena saya pertanyakan dia, dan saya tidak langsung pergi maki dia di dalam mereka pemeriksaan. Saya kan pergi lihat air bersih, saya tidak berurusan dengan itu saudara Stabung. Dan ketika di halaman saya pertanyakan dia, siapa yang bikin bor ini? Bukan saya pergi langsung maki, orang gila saja. Lu korek baru pasti dia ada ini nah. Orang gila lu, dia diam-diam jadi cedek, lu dia tidak akan maki sama lu juga. Ini saya mengerti kok. Dan ini sangat menyesal sekalipun dia punya kebijakan. Dan saya lebih hancur lagi. Ya, di dalam tata tertib itu, tata beracara itu bahwa ketika ada anggota melanggar kode etik, berarti itu ada paripurna khusus. Bukan paripurna, ini kan paripurna pidato. Ngapain baca saya punya di sini? Ini melanggar kode etik. Ini kan lembaga masalah intern lembaga. Antara kode etik saya di dalam aturan itu dia di aturannya mana? Di tata beracara, tata tertib, pasal 38. Peraturan DPR nomor 3 itu, bukan? Iya, pada tidak sekarang. Kakak langkah selanjutnya pasca ini setelah Ya. semua yang kakak sampaikan apa yang akan dilakukan? Ya, saya akan tetap akan tindak lanjuti tentang karena saya sudah dapat risalahnya kasusnya itu, saya akan pertanyakan sampai ke Mahkamah Konstitusi tentang hal ini. Terkait pelanggaran yang dibacakan tadi soal pemberhentian dari AKD itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau saya pemberhentian dari alat kelengkapan itu memang sudah tertuang di dalam tata tertib. Itu tidak terima, tetap terima. Kan saya bukan alat kelengkapan. Berarti bahwa sanksi itu tidak berlaku buat saya. Tetapi yang saya lihat itu etika publik itu akan menilai bahwa saya itu bersalah. Nah, saya anggota DPR. Nah, kita kan DPR itu memperjuangkan banyak masyarakat, bukan kita memperjuangkan satu masyarakat. Ya. Makanya saya tekankan lagi, pipa itu dibuat rusak oleh saudara Aris Tabun dengan beberapa orang. Dan itu bukan keran. Itu bor liar di pipa induk. Dan saya pergi
karena saya sebagai orang tua situ, saya suka rela untuk pergi untuk melihat air yang sudah hampir 3 bulan masyarakat minum air kotor hanya gara-gara ulahnya saudari terbunuh dengan teman itu. Tapi kemudian kita juga turun ke lapangan dan memastikan Pak Aris mengatakan bahwa terkait masalah tersebut sudah berdamai. Benar. Ya memang sudah berdamai dan itu semua selesai. Nah, saya tidak tahu dengan kode etik DPR. Saya tidak tahu hukum apapun tertinggi jalan pada pertama itu dicari kalau masalahnya kecil. Paling hukum membenarkan kalau kita ada perdamaian. Ketika kita ada perdamaian, damai di situ pasti acara semua selesai. Kalau memang ada penjelasan, kalau bilang ada penjelasan itu di dalam tanda politik ada penjelasan bahwa harus begini, tetapi pasal 38 itu membenarkan bahwa keputusan badan kehormatan dibacakan di dalam paripurna khusus tentang hal ini. Saya perlu sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas BK yang sekarang ini, BK tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik. Pertama, bahwa dalam pasal 16 peraturan DPD nomor 3 itu, BK merahasiakan proses penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Dan karena itu selama proses itu, terhadap hasil itu penyidikan, verifikasi, klarifikasi itu, BK tidak pernah publikasi. Tapi terhadap hasil keputusan itu sesuatu yang wajib disampaikan oleh BK kepada publik untuk publik ketahui. Jadi tidak ada pelanggaran kode etik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penyampaian putusan BK di sidang paripurna itu sifatnya informatif. Tidak untuk dibahas, tidak untuk dipercakapkan, tidak untuk meminta persetujuan pimpinan dan anggota DPRD, tidak untuk minta persetujuan paripurna. Jadi semua sudah clear. Ini sesuai Ya? dengan tatip Sesuai dengan BK. tata beracara BK seperti itu. Jadi itu sifatnya hanya informasi kepada publik. Jadi saya kira sudah clear, sudah selesai ya. Jadi ada yang mengatakan ya semua keputusan bergantung kepada parpol dan seterusnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. BK tidak mengurus urusan partai politik. BK hanya mengurus keberadaan anggota yang ada di sini terhadap ketika melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik DPR, itu saja yang BK akan lihat untuk bisa luruskan. Dan bagi kami BK tidak melakukan pelanggaran. Itu BK justru yang selama ini BK justru menyerukan dan menghimbau agar semua anggota ini ya menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya justru bertanya kepada publik, ketika BK tidak ada putusan, ada kasus-kasus yang putusan BK tidak sampai pada paripurna, BK disoroti. Tapi hari ini ketika BK untuk pertama kalinya bisa ada kejadian yang diproses sampai kepada paripurna, justru publik balik mempersoalkan BK. Jadi saya itu jadi heran, yang benarnya yang mana? Justru publik harus berterima kasih bahwa BK sudah berusaha untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka menjaga marwah, martabat, dan kehormatan lembaga DPD ini. Saya kira itu intinya ya. Yang kedua, terhadap pertanyaan Adit tentang ada komplain, saya tidak bisa berkomentar lagi karena semua sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada. Silakan siapa mau berproses, gimana itu urusan. Tapi bagi kami BK sudah selesai. Sudah clear. Saya tidak perlu mengomentari semua yang sudah diputuskan di paripurna dan sudah selesai. Kata final dan mengikat itu artinya semua sudah berakhir. Dari tidak perlu saya komentari. Dan Bapak pastikan bahwa dalam kerja-kerja BK itu sudah BK sudah melakukan itu semua. Jadi saya hanya mau katakan bahwa BK telah mendengarkan keterangan korban, saksi, terlapor. BK turun dan melakukan wawancara di lapangan, bertemu dengan pihak-pihak yang ada di lapangan, dan BK telah mengambil data semua itu. Jadi BK tidak merekayasa. Tidak ada istilah sesama biskota saling mendahului, dan itu saya jaga. Saya sungguh menjaga. Terkait KTP Bapak tadi ditanya terkait saksi-saksinya Bapak Heba yang
katanya ada Oh, semua sudah diperiksa, tidak ada yang tidak diperiksa. sempat Semua, jadi saya tidak perlu komentari lagi tentang itu pernyataan yang sudah di luar daripada itu, saya tidak perlu tanggapi. ini